Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, sebelumnya perkenalkan nama saya Lucy Junita dengan NPM A1A021078, kelas 2C, Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia, dengan dosen pengampu Bapak Wisman MPD. Baiklah, di video kali ini saya akan membahas tentang jenis tulisan. Yang pertama adalah tulisan fiksi. Fiksi adalah karya sastra yang didasarkan pada imajinasi daripada fakta. Meskipun beberapa fiksi terinspirasi oleh kejadian asli ketika disajikan sebagai sebuah tulisan. Ada dampak penulisan kreatif kolaboratif antara narasi yang benar dan imajinasi penulis, memungkinkan sebuah karya fiksi dibuat yang terinspirasi oleh kisah nyata tetapi diproses menjadi lebih imajinatif. B. Tulisan non-fiksi. Teks non-fiksi adalah istilah yang digunakan untuk mendeskripsikan sebuah esai atau karya sastra yang berdasarkan fakta. Setiap karangan yang didasarkan pada gagasan dan pengamatan seseorang harus didukung dengan bukti-bukti dan kemudian disusun dengan rapi dan logis. C. Tulisan deskripsi. Deskripsi adalah jenis esai yang menggunakan kata-kata aktual untuk menggambarkan suatu item, seperti orang, benda, lokasi, peristiwa, dan sebagainya. Penulis menggambarkan bentuk, penampilan, suara, bau, rasa, suasana, dan lokasi suatu objek. D. Tulisan eksposisi. Eksposisi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah uraian atau penjelasan yang berusaha menjelaskan maksud dan tujuan karangan. Eksposisi ditulis dalam bentuk paragraf yang mengandung makna bahwa setiap paragraf dimaksudkan untuk mencerahkan atau menjelaskan sesuatu kepada pembaca atau pendengar. E. Teks persuasi. Persuasi adalah tindakan membujuk atau meyakinkan seseorang. Ciri-ciri paragraf persuasi adalah 1. Bahasa yang emotif, 2. Pemilihan kata khusus, 3. Ajakan. F. Tulisan argumentasi. Argumentasi merupakan karangan yang membuktikan kebenaran atau ketidakbenaran dari sebuah pernyataan atau statement. Karangan argumentasi pasti memuat argumen, yaitu bukti dan alasan yang dapat meyakinkan orang lain bahwa pendapat yang disampaikan benar. G. Tulisan narasi. Teks narasi adalah karangan cerita yang menyajikan serangkaian peristiwa kejadian dan disusun secara kronologis sesuai dengan urutan waktunya. Dalam teks narasi, peristiwa yang ditulis bisa benar-benar terjadi atau khayalan. Teks narasi bertujuan untuk menghibur pembacanya. Contoh teks narasi adalah cerpen, novel, dan cerita inisiatif. Ciri-ciri teks narasi. 1. Berisikan tentang cerita, kisah, dan peristiwa tertentu. Teks ditulis menggunakan gaya bahasa naratif. 2. Memiliki alur yang jelas dari awal hingga akhir cerita. 3. Terdapat suatu peristiwa maupun konflik. 4. Ada unsur-unsur pembentuk seperti tema, latar, alur, karakter, dan sudut pandang. H. Berita. Berita adalah salah satu produk jurnalistik yang mudah ditemui di berbagai media, baik online, cetak, maupun televisi. Berita berisikan laporan atas kejadian atau peristiwa yang telah terjadi. Unsur-unsur berita itu dikenal dengan 5W1H, yaitu what, apa yang terjadi, where, di mana hal itu terjadi, when, kapan peristiwa itu terjadi, wo, siapa yang terlibat dalam kejadian itu, why, kenapa hal itu terjadi, dan how, bagaimana peristiwa itu terjadi. I. Artikel atau opini. Kata opini berasal dari bahasa Latin, yaitu opinari
yang berarti berpikir atau menduga. Kata opini sendiri mengandung akar kata onis yang berarti harapan. Kata opini sendiri dalam bahasa Inggris berhubungan erat dengan kata option dan hope yang artinya pilihan atau harapan. Menurut Leonardo W. Dode, opini adalah suatu sikap atau pendapat seseorang mengenai sebuah persoalan ataupun keadaan yang pernah maupun sedang terjadi. J. Fitur. Fitur merupakan artikel yang kreatif, kadang-kadang subjektif, yang dirancang untuk menghibur dan memberitahu pembaca tentang peristiwa, situasi, atau aspek kehidupan. Selain itu, fitur merupakan suatu tulisan yang bersifat langsung, dapat mengabaikan 5W plus 1H, menyajikan kebenaran, memiliki kekuatan imajinasi dan ketajaman untuk melihat suatu masalah yang dapat menimbulkan rangsangan emosional pembaca seperti cemas, simpati, humor, dan hal-hal yang menyedihkan maupun menyenangkan. K. Kolom. Kolom adalah opini singkat seseorang yang lebih banyak menekankan aspek pengamatan dan pemaknaan terhadap suatu persoalan atau keadaan yang terdapat dalam masyarakat. Kolom lebih banyak mencerminkan cap pribadi penulis, sifatnya memadat memakna. Bandingkan dengan sifat artikel yang lebih banyak memapar melebar, kolom ditulis secara inferensial. Artikel ditulis secara referensial. Biasanya dalam tulisan kolom terdapat foto penulis. Sangat dianjurkan tulisan kolom disertai foto penulis. Anjuran yang sama justru tidak berlaku pada artikel. L. Tajuk rencana. Tajuk rencana atau yang sering dikenal dengan editorial merupakan suatu bentuk opini atau pandangan media terhadap suatu peristiwa yang diangkat yang terdapat dalam surat kabar. Dulu, tajuk rencana dikenal dengan istilah induk karangan yang sesungguhnya berasal dari bahasa Belanda hoofdartikel. Sedangkan dalam bahasa Inggris, tajuk rencana disebut dengan istilah leader. M. Advertorial. Advertorial merupakan jenis iklan yang dikemas dalam gaya jurnalistik dan ditulis dalam bentuk editorial atau artikel yang memuat informasi mengenai kegiatan perusahaan atau review keunggulan sebuah produk disertai fakta empiris dan informasi yang berguna. Tujuan penulisan iklan ini adalah untuk menyatukan berita dan pesan komersil sehingga menjadikan alat pemasaran ini bersifat lebih kredibel dan efektif. Dan yang terakhir adalah esai. Esai didefinisikan ketika Anda harus menyusun suatu laporan yang membutuhkan lebih dari beberapa paragraf, di mana di dalamnya bisa saja terdapat pengumpulan data, analisis data, dan kesimpulan. Panduan ini dapat diterapkan dalam berbagai tahap yang dapat dilakukan berkali-kali ketika sedang menulis esai. Baiklah, itu saja video yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.